Malam, perkenalkan nama lengkap saya Pedro Gonzales Jahalu, mahasiswa semester 1, jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Nusa Cendana. Baik, saya akan menjelaskan hasil review dari buku yang ke-13, Mantap Kuliah Pengantar Sosiologi. Langsung saja pada bab yang pertama, Sosiologi Pembangunan. Tragedi kelaparan di Ethiopia akan berdampak serius bagi tetangganya Sudan. Karena pengungsi baru masuk ke negara itu, 45.000 orang Ethiopia secara spontan menetap dalam komunitas yang terdiri dari sekitar 350.000 orang yang memiliki daerah gurun yang disebut kuria. Tidak ada sanitas di kuria, tidak ada keran, dan keluarga dapat menghabiskan sepertiga dari pendapatan mereka untuk membeli air yang dibawa dari Oidrum dengan kereta keledai. Semua anak menderita gizi buruk dan ada satu klinik kecil dengan 2 staf untuk menangani seluruh populasi. Cerita lain diajukan oleh seorang jurnalis yang bekerja di salah satu negara termiskin di dunia. Alur ceritanya hampir tidak asing lagi. Namun, mengapa beberapa orang harus menderita seperti ini? Mengapa mereka hanya memiliki sedikit makanan, tempat berteduh, dan tidak ada air ledeng? Dan mengapa kekurangan ini tersebar luas? Dalam perjuangan untuk sumber daya yang langka, tampaknya beberapa orang memiliki kesempatan yang lebih baik untuk tidak hanya mencari nafkah, tetapi juga secara harfiah. Pada tingkat yang lebih umum, mengapa menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa, 800 juta orang yang berada di apa yang disebut dunia ketiga akan kelaparan pada akhir abad ini? Untuk memahami ketidaksetaraan di dalam dan antara negara-negara, kita harus memiliki gagasan tentang kondisi yang mendorong kemakmuran dan kondisi yang menghambatnya. Selama 2 dekade terakhir, para ilmuwan sosial telah menetapkan sendiri tugas untuk memahami pola pembangunan dan perubahan sosial, terutama yang mempromosikan kemakmuran. Sebelumnya, peneliti barat, termasuk peneliti sosiologis, lebih memperhatikan apa yang terjadi di masyarakat barat. Setelah Perang Dunia Kedua, perkembangan teknik penelitian mendorong survei sosial yang mengandung lebih banyak data statistik. Statistik ini dapat diperoleh dengan lebih nyaman, murah, dan andal di negara sendiri. Selain itu, ilmu sosial barat cenderung berpusat pada rumah karena sebagian besar terkait dengan tuntutan pemerintah yang meminta nasihat dan informasi sehubungan dengan pertumbuhan negara kesejahteraan. Namun, jika seorang melangkah lebih jauh ke belakang, ke kontribusi dari sosiolog seperti Karl Marx, Max Weber, dan Durkheim, di sana melihat permulaan dari perspektif global karena ketiganya mengemukakan gagasan yang menurut mereka relevan dengan semua masyarakat, baik pra-industri dan industri. Dengan demikian, minat untuk menganalisis detail pembangunan sama pentingnya dengan masalah politis dan akademis. Oleh karena itu, orang tidak boleh berharap untuk menemukan saat ini suatu konsensus umum di antara para peserta dalam debat sosiologi pembangunan. Bab kedua, ukuran ketimpangan dan pembangunan. Baik, kesenjangan relatif dan absolut antara negara terkaya dan termiskin akan semakin lebar di tahun-tahun mendatang, termasuk kesenjangan antara negara berkembang, berpenghasilan menengah dan rendah. Jumlah orang yang hidup dalam kemiskinan absolut sekitar 750 juta dan meningkat sekitar 1.000 juta. Kabar dari mereka yang memproduksi World Development Report kurang baik. Pertama, kesenjangan relatif dan absolut antara negara kaya dan negara miskin semakin meningkat. Kedua, mereka yang mengalami kekurangan fisik, kemiskinan absolut meningkat. Selain bertanya mengapa deprivasi seperti itu tidak bisa dihindari, kita perlu mengetahui istilah-istilah yang digunakan
untuk mengukur deprivasi ini. Dengan kata lain, apa artinya mengatakan bahwa jurang antara si kaya dan si miskin semakin lebar. Oleh karena itu, perlu juga membandingkan bagian-bagian masyarakat dalam kemiskinan, karena itu merupakan istilah relatif, suatu kondisi yang hanya dapat didefinisikan dengan membandingkan keadaan satu kelompok orang atau seluruh perekonomian dengan kelompok lain. Kemiskinan absolut menggambarkan situasi di mana orang hampir tidak ada, di mana makanan mungkin secara harfiah adalah masalah hidup atau mati karena efek kumulatif dari kekurangan gizi atau kelaparan, melemahkan semua, terutama anak-anak yang kelemahannya memberi mereka perbedaan tragis, memiliki kematian tertinggi, dan lain sebagainya. Namun, pada saat yang sama, pemerintah AS memperkirakan garis kemiskinan untuk rumah tangga serupa dengan pendapatan di bawah $4.500, sementara salah satu negara bagian, Mississippi, menetapkan garis kemiskinan negara bagiannya pada $600. Bab 3. Teori modernisasi. Berbagai kebijakan perubahan sosial terencana yang diterapkan saat ini untuk mengatasi masalah tersebut berakar pada konsepsi umum perubahan dan pembangunan sosial ekonomi yang dapat ditelusuri di abad ke-19. Proses-proses ini tentu saja tidak dimulai selama abad ke-19, tetapi jauh lebih awal. Dalam kasus Inggris misalnya, sejak era Soviet. Selain itu, semua negara Eropa tidak mengalami perkembangan seperti itu pada tingkat yang sama. Memang banyak, misalnya Spanyol, Portugal, dan negara-negara Skandinavia relatif tidak tersentuh oleh dinamika industrialisasi. Namun di negara-negara tertentu, terutama Inggris, Prancis, dan Jerman, laju dan tingkat perubahan relatif besar. Perubahan yang ditimbulkannya menurut Dock sepenuh tidak normal, dinilai dengan standar abad-abad sebelumnya. Dia menyarankan bahwa periode melihat perubahan besar dan konsepsi yang lebih atau kurang statis tentang dunia, di mana penyimpangan dari tradisi bertentangan dengan alam menjadi konsepsi kemajuan sebagai hukum kehidupan dan perhatian berkelanjutan sebagai keadaan normal masyarakat yang sehat. Teori evolusi alam Darwin menantang gagasan Maupun tentang tatanan dunia yang tidak berubah, ditentukan sebelumnya dan diberikan Tuhan. Abad ke-20 telah menyaksikan kritik, penyempurnaan, dan bahkan upaya sintesis dari ide-ide orang. Dua aliran pemikiran utama mendominasi literatur tentang perkembangan dan perubahan. Yang pertama, yang menjadi terkenal pada tahun 1960-an disebut teori modernisasi. Ini menawarkan penjelasan tentang fitur-fitur umum dari proses pengembangan yang diambil dari analisis Durkheim dan Weber. Kedua, yang menempati tempat sentral dalam debat pembangunan, disebut teori ketergantungan. Ide-idenya dari analisis sistem kapitalisme yang dikembangkan oleh Karl Marx. Bab 4. Teori keterbelakangan. Pada bab sebelumnya, kita membahas teori bahwa modernisasi global dapat dijelaskan terutama dalam hal pengembangan nilai norma motivasi tertentu seperti dorongan untuk mencapai prestasi tertinggi. Di antara mereka yang memupuk sikap modernisasi seperti itu diklaim adalah para pengusaha dunia bisnis yang menggunakan surplus moneter yang dikumpulkan melalui investasi yang bijaksana dan mantap untuk memperluas industri dan dengan demikian menghasilkan lebih banyak surplus yang dapat diinvestasikan untuk ekspansi lebih lanjut. Karl Marx menawarkan penjelasan yang sangat berbeda
untuk ketidaksetaraan di dalam dan di antara masyarakat, yang termasuk dalam mazhab keterbelakangan menganggap akademik sangat berharga dalam menjelaskan ketidaksetaraan dalam ekonomi dunia dan kurangnya pembangunan di dunia ketiga. Akan tetapi, seperti yang akan kita lihat, ada beberapa ketidaksepakatan mengenai kemungkinan menganggap karya kami sangat berharga dalam menjelaskan ketidaksetaraan dalam ekonomi dunia yang kurangnya pembangunan di dunia ketiga. Bab yang kelima, penduduk, urbanisasi, dan pendidikan. Penduduk. Pertumbuhan populasi menjadi perhatian besar saat ini, terutama di dunia ketiga. Namun, pertumbuhan penduduk juga dianggap sebagai faktor penting yang mendorong pertumbuhan ekonomi. Urbanisasi. Masyarakat industri modern lebih banyak merupakan masyarakat perkotaan. Mayoritas penduduk tinggal, bekerja, dan bermain di kota-kota besar yang tersebar di sebagian besar ekonomi maju dunia, baik di barat maupun di timur. Pendidikan dan industrialisasi. Tesis utama yang mendominasi literatur di bidang ini adalah bahwa pendidikan merupakan faktor penting atau bahkan prasyarat untuk pembangunan, karena mendorong pertumbuhan ekonomi dan memungkinkan sosialisasi anggota baru masyarakat ke dalam sistem nilai politik dan budaya yang dominan. Bab 6, perkembangan politik. Pemeriksaan atas kekuasaan dan perkembangan politik bisa menjadi sangat panjang dan rumit. Apa yang kami usulkan untuk dilakukan dalam bab ini adalah untuk memperkenalkan beberapa teori utama perkembangan politik dan karakteristiknya terhadap budaya politik negara maju dan dunia ketiga. Kami akan bertanya apakah dunia ketiga dapat mengembangkan kekuatan politik yang dibutuhkannya untuk menerapkan kebijakan untuk pertumbuhan sendiri. Baik, sekian dari video saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.